Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini Bapak Ibu membahas prakarsa perubahan yang saya buat untuk sekolah kita berhubungan dengan kegiatan pendidikan guru penggerak yang sekarang masih saya ikuti. Ya, alhamdulillah sekarang sudah memasuki modul terakhir, dan kalau tidak ada perubahan, insya Allah Desember awal kami akan melaksanakan lokal panen. Artinya selesai sudah serangkaian acara pendidikan guru penggerak yang telah kami lewati selama lebih kurang 6 bulan. Nah, sekarang di modul terakhir, modul 3.3, kami dituntut untuk membuat suatu program yang harus benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sebatas program, tapi harus memang benar-benar dilaksanakan. Dan itu tidak luput dari kerjasama kita sebagai stakeholder yang ada di sekolah, baik itu siswa, TNI, kepala sekolah, guru, dan bisa juga orang tua siswa. Ya, jadi prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik maupun non akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Saku-Saku. Jadi di sini ada juga hubungannya dengan literasi. Makanya saya mengambil program ini Saku-Saku, itu artinya satu buku satu minggu. Untuk teknis pelaksanaannya di sini saya menggunakan pendekatan Bagja. Jadi Bagja itu sendiri singkatan dari buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, mulai dari apa tujuan yang akan saya ambil, kemudian bagaimana prosesnya. Di situ ada buat pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid. Jadi latar belakang saya mengambil salah satunya program ini, Saku-Saku ini juga berasal dari literasi kita yang rendah, dan itu dilihat dari nilai ANPK kemarin yang seperti kepala sekolah sampaikan tadi, bahwa nilai kita itu kemarin merah untuk literasi numasi ANPK. Ya, makanya di sini saya buat yang pertama tahapannya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi ini dapat berhasil. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik apa yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Berdiskusi dengan seluruh rekan guru untuk mengidentifikasi hal menarik dan menemukan semangat murid untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dalam literasi. Nah, di dalam rencana ini saya melakukan diskusi dengan murid. Jadi sasaran saya mengambil kelas 4, 5, dan 6. Untuk wali kelas 4, 5, dan 6 juga terlibat dalam hal ini. Ya, jadi di sana ada modal manusia, kepala sekolah, guru, dan murid. Itu untuk buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya seperti itu. Berasal dari pertanyaan ini, maka langkah selanjutnya ambil pelajaran. Nah, di dalam ambil pelajaran ini aktivitas atau program apa saja yang dapat menarik minat literasi murid selama ini. Kemudian bagaimana kebijakan
sekolah yang telah mendukung peningkatan literasi dan apa yang disukai murid ketika mereka belajar secara mandiri. Tahapannya mencari tahu program atau kegiatan apa yang dapat menarik minat literasi murid. Kemudian bagaimana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan literasi dan apa yang disukai murid ketika mereka belajar secara mandiri. Tahapannya mencari tahu program atau kegiatan apa yang dapat menarik minat literasi murid. Kemudian berdiskusi dengan wali kelas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, wali kelas 4, 5, dan 6 kemudian memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid. Nah, ini siswa kita tanya literasi membacanya minatnya ke arah yang mana, kan banyak itu buku-buku itu kan banyak jenisnya. Ada cerpen, kemudian ada cerita rakyat, fabel, ya banyak. Jadi anak itu bebas. Kita berikan kebebasan untuk memilih apa buku yang dia sukai. Nah, programnya satu buku satu minggu. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu sebelum belajar 15 menit anak digalakkan untuk literasi terlebih dahulu. Jadi kita kan sudah ada pojok baca di kelas masing-masing tuh. Nah, jadi Bapak Ibu tolong diarahkan siswanya, ya, yang wali kelas 4 sampai kelas 6 tadi, diarahkan siswanya sebelum belajar. Kita masuk jam 7.30. Jam 7.30 apa? Anggaplah jam 8 kurang seperempat kita sudah di kelas. Nah, selama 15 menit sebelum pembelajaran itu literasi dulu. Suruh anak membaca di pojok baca. Bebas anak bisa diarahkan untuk membaca buku apa saja selama 1 minggu. Buku itulah yang dibaca. Ketika hari Sabtu, apa yang telah didapatkan siswa kita setelah membaca buku selama dari hari Senin sampai hari Jumat tadi. Kemudian anak-anak tindak lanjutnya apa nanti hari Sabtu? Bapak Ibu bisa menyuruh anak-anak meringkas isi bacaan buku yang telah dibaca. Kemudian nanti boleh dipajang di mading kelas masing-masing. Punya kan mading? Menjalani di kelas ada kan? Nah, boleh dipajang di situ. Mana nanti yang terbaik, atau Bapak Ibu bisa anak itu bisa disuruh praktek langsung, misalnya bercerita. Ya, seperti yang kita laksanakan di ekstrakurikuler itu, menceritakan kembali. Tidak apa-apa pakai bahasa mereka sendiri. Tidak perlu terpaku dengan kalimat yang ada di buku. Jadi boleh menggunakan bahasa mereka sendiri. Ya, mau pakai bahasa daerah atau pakai bahasa Indonesia digabung boleh, apa. Seperti itu ya Bapak Ibu, terutama yang wali kelas tadi, wali kelas 4, 5, dan 6. Jadi mohon kerjasamanya, anak-anak diarahkan nanti tiap 17 Agustus atau Hari Guru Nasional lagi, kita adakan lomba di sekolah kita dulu. Misalnya lomba bercerita. Jadi di situ kan kita bisa, oh anak ini sudah punya bakat. Nanti yang itu yang kita kirim ketika mengikuti lomba bercerita tingkat kota. Begitu. Kemudian gali mimpi. Ini sebenarnya sudah saya ringkas di pembahasan saya. Sebenarnya saya sudah secara umum ya sudah tahapan yang diperlukan. Ini sudah mengajak rekan guru buat data evaluasi mengenai perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah program 1.1 tadi. Kemudian pemakaiannya di kelas tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian jabarkan rencana tadi sudah saya jelaskan juga. Mendata buku. Nah, buku untuk buku yang di pojok baca, sudut baca. Kita selama ini menganggapnya pojok baca. Nah, tetapi setelah kami bintek kemarin dari PBB, ternyata salah. Pojok baca itu yang bagaimana, sudut baca yang bagaimana, ternyata salah persepsi kita. Selama ini tahunya pojok baca, ternyata itu sudut baca. Nah, atur eksekusi terakhir. Jadi sebenarnya nanti ya saya membuat tipnya. Di setiap kelas itu ada yang tip PJ-nya, penanggung jawabnya. Misal kelas 4. Nah, penanggung jawabnya siapa? Memantau kegiatan anak itu membaca atau tidak. Jadi tidak hanya guru kelas memantau, yang PJ-nya juga. Seperti itu. Nanti mungkin saya yang akan langsung membentuknya. Nanti saya serahkan ke wali kelas masing-masing dan wali kelas juga memantau. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk prakarsa perubahan
Semoga saya juga mohon support dan dukungan dari Bapak Ibu. Ini juga untuk sekolah kita, ya, karena suatu saat ada tim dari BGP Sumsel menanyakan mana program guru penggerak. Kalau programnya tidak berjalan, ya malu ya saya sendiri. Ya, mohon Bapak Ibu untuk dukungannya. Saya rasa itu saja mungkin untuk perangkat perubahan yang akan saya laksanakan dengan bantuan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Untuk siswanya nanti saya diskusikan setelah dengan guru, kepala sekolah, baru nanti dengan siswanya. Itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sengaja Ibu kumpulkan kalian di kelas 6A ini, mulai dari kelas 4A, 4B, kelas 5, 6A, 6B. Untuk apa? Sudah tahu belum? Belum. Jadi Ibu mengumpulkan kalian di kelas ini untuk diskusi. Ya, diskusi tentang program kerja Ibu. Program yang Ibu ambil namanya Saku Sagu. Ya, singkatan dari apa Saku Sagu? Saku Sagu itu satu buku, satu minggu. Kelas 4, kelas 5 sudah punya pojok baca semua? Sudah. Sudah ada bukunya di pojok baca? Sudah. Oke. Jadi di sini ada hubungannya. Ada hubungannya dengan pojok baca yang telah Ibu sosialisasikan ke wali kelas kalian masing-masing, dan alhamdulillah sudah berjalan. Sudah 100% sudah ada pojok baca dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini ada hubungannya dengan pojok baca tadi. Jadi program yang Ibu buat tadi namanya Saku Sagu, satu buku satu minggu. Artinya satu minggu itu kalian harus menghabiskan satu judul buku. Buku apa saja terserah. Anak-anak sukanya membaca apa? Ada di pojok baca yang disediakan, misalnya cerpen, cerita pendek. Ada cerita rakyat, boleh. Cari yang singkat-singkat saja. Untuk jadwalnya, Senin sampai hari Jumat, membaca buku itu terus selama 15 menit sebelum pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Artinya misalnya si Afifah misalnya membaca judul buku cerita rakyat, misalnya Si Malin Kundang, misal. Nah, dari hari Senin sampai hari Jumat buku itu terus yang dibaca. Karena kan sekali baca kan tidak mungkin langsung habiskan bukunya, karena punya waktu cuma 15 menit. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Jumat harus selesai. Karena hari Sabtu tugasnya selama setengah jam, ada waktu setengah jam, kalian buat bisa berupa sinopsis. Isi buku yang kalian baca itu bisa berupa ringkasan, bisa berupa poster. Bisa di dalam buku itu ada kan gambar-gambar ya. Di buku ceritanya itu kan biasanya ada kan gambar, misalnya Malin Kundang sudah ditutup menjadi batu. Nah, itu kan ada gambar, boleh berupa gambar, poster. Nanti hasil karya yang terbaik kita pajang di mading kelas masing-masing. Punya mading kelas? Punya. Ada ya mading kelas, jadi dipajang di mading kelas masing-masing. Nanti Ibu sebagai koordinatornya, kemarin sudah Ibu berdiskusi dengan wali kelas kalian masing-masing dan sudah setuju. Makanya ini tidak lanjut dari hasil diskusi dengan wali kelas 4, 5, dan kelas 6. Ibu mengumpulkan kalian di sini. Apakah program ini akan berjalan jika tidak ada yang mendampingi? Tidak. Maka Ibu akan bentuk satu penanggung jawab setiap kelas. Satu PJ-nya. Untuk di kelas 6A, 2 orang. Untuk penanggung jawab di kelas 6A, Ibu tunjuk Felisa Fatima. Untuk penanggung jawab di kelas 6B, Jelin Prisil. Untuk penanggung jawab di kelas 5, Jesse Kanza. Untuk di kelas 4A, 5, satunya lagi, cuman ini ada ini, 1, 2, 5, Yohan. Untuk di kelas 4B, Afifah dan Rabeli. Apa yang akan dilakukan oleh penanggung jawab? Yang
Yang pertama, mengawasi. Selain kalian ikut membaca, mengawasi teman-temannya yang tidak membaca. Bisa dipahami tugas penanggung jawab? Bisa. Jika ada teman yang tidak membaca, boleh ditegur, disuruh membaca. Pilih satu buku ya, satu judul buku. Nanti itu akan Ibu lihat hari Sabtu ketika apel, kebetulan Ibu piket, ya suatu saat nanti Ibu suruh bercerita. Boleh menggunakan kalimat kalian sendiri, tidak harus sama persis. Intinya saja, singkatannya saja. Bisa dipahami semua? Bisa. Kemarin Ibu sudah bercerita, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin tahun depan, mudah-mudahan terlaksana, kita akan adakan lomba bercerita. Nanti kita adakan dulu lombanya di SD. Kalau nanti yang dapat yang terbaik, boleh mengikuti kota. Jadi tidak langsung dipilih si A yang lomba. Jadi kita seleksi dulu di sekolah. Untuk lomba melukis, bisa dilihat nanti. Kalian bisa nggak boleh membuat poster. Tidak mesti harus bercerita tadi. Ya, bisa membuat poster digambar. Nah, seindah mungkin pakai kertas gambar, dikumpul, diwarnai semenarik mungkin. Nanti yang paling bagus kita pajang di kelas. Paham? Bercerita di depan kelas atau bercerita di depan orang banyak itu melatih kepemimpinan diri kita. Membuat atau berlatih membuat diri kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang berani. Kita belajar dulu di sekolah kita. Kalau kita berani, kalau kita percaya diri, yang untung siapa? Kita. Siapa tahu nanti kalian di SMP mau jadi ketua OSIS. Oh iya, jadi kan mestinya di SD terus kan? Mau lulus? Mau. Lulus itu kan pasti ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, mungkin di SD terus. Jadi paham yang Ibu sampaikan? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi ini tujuannya untuk menumbuhkan literasi kalian. Literasi membaca. ANBK sudah ikut kemarin? Sudah. Nah itu juga di soal ANBK itu tidak hanya membaca saja, tapi harus memahami apa isi bacaan. Paham? Jadi apa nama program kita tadi yang akan kita laksanakan? Apa namanya programnya? Sagu. Apa sagu-sagu? Satu buku, satu minggu. Tanggung jawab, dicatat buku apa yang temannya baca. Misalnya buku katanya si Afifah tadi apa? Afifah si Mari udah. Nanti dia ini pengennya apa? Rencanakanlah. Kalau kalian ingin membuat poster, rencanakanlah. Ketika hari Sabtu, maka hasilnya nanti berupa poster, hasil literasinya. Tapi kalau ingin menceritakan kembali, ya udah dirancang-rancang lah. Nah, Sabtunya itu. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Saja ya. Sudah yang kita diskusikan. Setuju semua ya? Setuju. Nah, itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak
lapang dada. Profil pelajar Pancasila.